Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air, saya menyapa Bapak Ibu penonton setia channel ini di mana saja berada. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan apa yang lagi dibahas oleh pemerintah mengenai nasib honorer di tahun 2025 tahun ini. Sebagai informasi bahwa ada kesepakatan antara Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan juga Badan Kepegawaian Negara, dan hal ini didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait dengan nasib para honorer yang telah terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara dan honorer yang telah memenuhi syarat masa kerja minimal 2 tahun. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan informasi tersebut tentunya ini adalah merupakan satu hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh honorer bahwa pemerintah selalu memerhati untuk memperhatikan nasib para honorer dengan dua kategori tersebut. Informasinya bahwa pengangkatan honorer jadi P3K tanpa tes tahun 2025 ini sudah disepakati oleh Kemenpan RB dan BKN, juga disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, tentunya kalau hal ini diterapkan di tahun 2025 tahun ini, maka ini adalah satu gerbang besar untuk meloloskan para honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja sebagaimana amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari ikuti informasi berikut sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. Keputusan tersebut, sebagaimana telah disampaikan tadinya bahwa ada kesepakatan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara yang memutuskan bahwa seluruh honorer diangkat jadi P3K tanpa tes tahun 2025. Keputusan tersebut tertuang dalam dua regulasi resmi. Pertama, Keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2025. Dan yang kedua, yaitu siaran pers Badan Kepegawaian Negara nomor 006-rilis-BKN 2025 tanggal 23 Januari 2025 bulan yang lalu. Nah, dengan regulasi resmi ini Bapak Ibu, yaitu Kemenpan RB dan siaran pers BKN, tentu ini adalah satu komitmen pemerintah untuk mewujud nyatakan bahwa para honorer ini benar-benar diangkat menjadi ASN P3K. Regulasi yang kedua ini, baik Kemenpan RB demikian dengan siaran pers BKN, tentu itu adalah informasi resmi yang membuat honorer semakin semangat dan semakin meraih impian menjadi seorang ASN P3K. Ditegaskan bahwa para honorer non-ASN database BKN yang belum terakomodir pada seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 dialihkan kebijakan pengadaan paruh waktu. Itu satu poin ketegasan Bapak Ibu pada kedua regulasi tersebut. Nah, mengenai kebijakan pengangkatan atau pengadaan P3K paruh waktu, itu adalah satu jembatan emas untuk para honorer untuk diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu atau P3K full time. Ketentuan pengangkatan. Pertama, tenaga honorer database BKN yang ikut seleksi CPNS 2024 namun tidak lulus. Ingat Bapak Ibu, ini status honorer. Yang kedua, tenaga honorer database BKN yang ikut seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 namun tidak kebagian formasi. Dengan dua ini Bapak Ibu, dengan dua ketentuan ini berarti bagi honorer
yang telah ikut seleksi CPNS namun tidak lulus, maka diangkat menjadi ASN P3K. Demikian juga para tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN, telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2, namun tidak kebagian formasi, maka ini menjadi prioritas pengangkatan menjadi ASN P3K tanpa tes di tahun 2025 tahun ini. Itulah informasinya Bapak Ibu, dan apabila kita kaitkan dengan apa yang telah dilakukan selama ini, tahap demi tahap, proses demi proses, maka pemerintah tetap memperjuangkan nasib para honorer ini untuk segera meraih impian menjadi seorang aparatur sipil negara dengan status P3K. Tentu ini bermula pada kesadaran pemerintah bahwa para honorer juga telah melaksanakan tugas pengabdian selama puluhan bahkan belasan tahun di instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Tentu jasa honorer tersebut yang dihargai oleh pemerintah, sehingga pemerintah benar-benar berniat dan berkomitmen untuk mengangkat para honorer menjadi ASN P3K. Hal ini juga didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kalau kita melihat dari belakang terkait dengan perjuangan para honorer, sebelumnya para forum honorer menyampaikan surat resmi kepada DPR, juga Kemendagri dan seterusnya, yang direspon oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi 2 untuk menyurati Kemendagri, maka hal tersebut juga selalu memberi harapan bahwa memang para honorer diakomodir untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Hanya kita menunggu keputusan resmi apakah nantinya para honorer ini diangkat menjadi P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Tetapi dengan regulasi yang sudah ada, maka pengadaan ASN P3K atau para honorer yang belum terakomodir pada seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 2024 dalam arti formasi 2024 Bapak Ibu, maka dialihkan kebijakan pengadaan menjadi P3K paruh waktu. Satu hal yang perlu kita tegaskan dan perlu dipahami oleh seluruh honorer, walau nantinya diangkat menjadi P3K paruh waktu, itu adalah ajang Bapak Ibu untuk naik derajat menjadi ASN P3K penuh waktu. Informasi akhir-akhir ini lagi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan bahwa honorer dengan 2 kategori, yaitu terdaftar dalam database BKN, kemudian melihat masa kerja yang memenuhi syarat, maka diangkat menjadi ASN P3K tanpa seleksi tes. Semoga saja kesemua ini nantinya bisa menjadi satu realita. Mari kita doakan Bapak Ibu kiranya program terbaik pemerintah untuk menyelamatkan honorer bisa menjadi kenyataan di tahun 2025 tahun ini. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.